Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi keyakinan iman kami bahwa pada dasarnya, pada hakikatnya, semua baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Semua baik yang Tuhan lakukan sebagai bentuk proses dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami bersyukur dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami imani apa yang menjadi pujian kami dalam kesempatan pagi hari ini, itu yang boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, bahwa semua baik adanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami membuka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa, nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, terlebih kami yang hidup di akhir zaman ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan hamba-Mu yang terbatas kini Tuhan urapi, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan ya, dalam kesempatan setiap paginya kita boleh ada bersama. Ini tentunya menjadi satu sukacita dalam kehidupan saya secara pribadi, bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, dan tentunya sebagai keluarga di dalam kerajaan Allah, sebagai keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk terus mengalami kemenangan dalam kehidupan setiap kita, sehingga apapun yang kita hadapi dalam kebersamaan kita tahu ada Tuhan kok gitu ya, sehingga kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi cemas, kita tidak menjadi khawatir dengan situasi kondisi yang ada hari-hari ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, pagi hari ini sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini ya, saya mau menyapa dulu pada kesempatan pagi hari ini. Shalom, selamat pagi buat Ibu Sumiatun ya. Puji Tuhan. Shalom Ibu, apa kabar? Baik selalu ya. Haleluya. Juga saya menyapa pagi hari ini buat Ibu Natali ya. Shalom Ibu, puji Tuhan ya. Haleluya. Dan pagi hari ini pun juga saya menyapa Ibu Dina Abigail. Shalom Ibu, puji Tuhan. Haleluya. Dan juga saya menyapa pagi hari ini buat hambanya Pak Om, puji Tuhan. Shalom Pak, puji Tuhan ya. Sehat selalu ya Pak. Dan juga pagi hari ini saya menyapa buat Ibu Lydia Agnes. Shalom Ibu, puji Tuhan. Semangat selalu ya untuk terus maju di dalam Tuhan dan juga di dalam apa yang menjadi usaha yang ada. Dan juga pagi hari ini saya menyapa, shalom, selamat pagi buat Ibu Rinda ya, puji Tuhan. Shalom Ibu, haleluya, puji Tuhan ya. Dan juga saya menyapa Ibu Yulia Setiawan. Shalom Ibu, puji Tuhan ya. Sehat selalu ya, haleluya. Dan juga saya menyapa Ibu Maria ya, Ibu Maria. Shalom Ibu, puji Tuhan ya, yang ada di Kamboja. Bapak Ibu Saudara juga bisa menyatakan di mana sih lokasi Bapak Ibu Saudara ya, supaya saya bisa menyapa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di wilayah di mana Bapak Ibu Saudara ada ya, puji Tuhan. Nah pagi hari ini juga saya menyapa buat Ibu Rini, Ibu Rini ya, puji Tuhan. Shalom Ibu. Nah kalau Ibu masih di Kelapa Gading ya, puji Tuhan. Dan juga saya menyapa buat Bapak Nathan. Shalom Pak, puji Tuhan ya, haleluya. Dan juga Bapak Iwan Asan ya, shalom Pak, selamat pagi, puji Tuhan ya. Lalu juga saya menyapa pagi hari ini buat Ibu Debbie ya, Bu Debbie, puji Tuhan ya, Pak Bapak sehat-sehat selalu ya, puji Tuhan ya, haleluya. Haleluya. Pagi hari ini juga saya menyapa Bapak Tony ya, Tony Taulo ya, puji Tuhan ya. Shalom, selamat pagi. Dan juga hambanya Bapak Dev pasti ya, puji Tuhan. Apa kabar hambanya? Haleluya ya. Istrinya berwombing, haleluya. Puji Tuhan. Juga apa kabar buat Ibu Hana Setiawan ya, puji Tuhan. Selamat pagi semua, dan biarlah kiranya apa yang menjadi berkat Tuhan itu yang boleh terus menyertai dalam kehidupan kita semua ya. Nah ini untungnya kalau Bapak Ibu Saudara pagi-pagi menonton secara langsung ya, atau beribadah secara langsung, saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara ya, seperti yang saya sudah sampaikan.
Ada banyak yang men-share ini, puji Tuhan ya, dan itu yang menjadi tugas Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama men-share supaya hal ini menjadi berkat buat banyak-banyak orang ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihatnya di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama ya Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Dalam kitab Efesus pasal yang kelima pada ayat yang pertama mulai, di mana peringkopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Persoalannya adalah ada banyak kita sebagai anak-anak terang tidak menyadari keberadaan kita itu sebagai anak terang. Sehingga dalam perilaku, sehingga dalam sikap, bahkan dalam keadaan di mana kita sedang ada, dalam keadaan baik pandemi COVID-19 seperti ini, maupun dalam keadaan di akhir zaman ini, ya, yang pasti kita tidak lagi ada di awal dari akhir zaman. Dan yang juganya pasti kita tidak sedang ada di pertengahan akhir zaman. Namun itu yang saya mau katakan, sadarkah kita kalau kita tahu bahwa kita ada di akhir daripada akhir zaman itu sendiri, dengan keadaan situasi yang ada? Kembali Alkitab yang saya mau sampaikan pagi hari ini untuk mengingatkan kepada setiap Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya kita ini adalah anak-anak terang. Nah itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini dikatakan apa? Dalam ayat yang pertama, ini adalah suratan Rasul Paulus kepada setiap umat Israel ya, dengan latar belakang penulisan Alkitab ini, di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada orang-orang Israel pada waktu itu khususnya, yang juga adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu ya, yang mereka ada di dalam kesempatan hidup di wilayah Efesus. Nah, Rasul Paulus bilang demikian, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Perhatikan, Yesus menyerahkan dirinya sebagai apa? Persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi, Rasul Paulus mengingatkan, percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada istilah percabulan dalam ayat-ayat Alkitab. Percabulan di sini mungkin kita tidak melihatnya dalam kehidupan pribadi kita melakukan percabulan dengan wanita lain. Tetapi dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bagaimana menceritakan tentang percabulan itu adalah juga bicara tentang percabulan dengan roh-roh jahat atau dengan berhala-berhala. Jadi secara rohaninya itu seperti melakukan hubungan seksual dengan pelacur. Jadi kata percabulan ini menunjuk kepada bagaimana seseorang melakukan hubungan seksual dengan pelacur, ya. Dan ini juga yang digambarkan apabila kita melakukan percabulan secara rohani, maka Alkitab mengatakan engkau seolah-olah sedang melakukan perzinahan, hubungan seksual dengan pelacur. Ya. Nah ini yang menjadi masalah dalam kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman. Ada banyak percabulan secara rohani yang terjadi dalam kehidupannya. Sehingga sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang pertama, engkau tidak menjadi seperti anak-anak kekasih, engkau tidak menjadi seperti penurut-penurut Allah. Ini persoalannya. Ada banyak kita akhirnya apa? Terbawa arus dunia. Jangan lupa ya, hari Rabu saya akan bahas itu dalam program Abang Jago. Ya, Anda bertanya, Alkitab menjawab. Ya, jika Anda mengalami kuasa gelap okultisme. Nah, di dalam kesempatan itu saya mau tunjukkan bagaimana keadaan dunia di akhir zaman. Ya, jangan lupa bahwa hal ini adalah satu konspirasi sebenarnya buat dunia ini.
bagaimana menghancurkan dunia ini yang di dalamnya adalah ada anak-anak Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara menghancurkannya? Yaitu dengan membangkitkan, yaitu namanya paganisme, yaitu kepercayaan pagan. Nah, intinya kalau Bapak Ibu saudara membaca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, orang akan mencintai dirinya sendiri, orang akan menjadi hamba uang. Ini yang digambarkan sebagaimana ciri-ciri agama pagan itu sendiri, atau kepercayaan pagan itu sendiri, paganisme itu sendiri, di mana orang dibangkitkan dirinya untuk apa? Untuk menciptakan kesadaran bahwa dirinya adalah dewa, dirinya adalah dewi. Jadi dalam kepercayaan agama pagan ini, itu tidak ada yang namanya juru selamat, tidak ada yang namanya Mesias. Nah, sementara pengajaran di dalam kekristenan jelas dan mutlak, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya selain hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Nah, inilah hal yang sedang dibangun oleh dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita seringkali menjadi lupa bahwa sesungguhnya kita ini adalah sebagaimana Alkitab inginkan, kita ini sebagai penurut-penurut Allah, menjadi anak-anak yang kekasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, itu yang saya katakan tadi, bahwa jangan lupa hari Rabu ya, saya coba untuk membahas hal tersebut. Walaupun saya tahu dalam keadaan di mana saya mencoba menyingkapkan hal-hal itu dalam pengurapan Roh Kudus, dalam penyingkapan Roh Kudus, saya tahu bahwa saya sedang juga diserang. Tetapi buat saya oke lah, gitu loh. Kapan lagi saya harus menyatakan kebenaran? Karena saya tahu dalam kesempatan hidup manusia akan ada saatnya dipanggil Tuhan. Tetapi adalah hal yang sangat menyedihkan waktu kita tahu bahwa kita akan ada masanya di mana kita mati, akan ada masa kita dipanggil Tuhan, tetapi kita tidak berbuat apa-apa di dalam kebenaran Allah. Nah, itu sebabnya saya katakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan pagi hari ini, ayo hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, Alkitab mencatat dalam ayat yang ketiga, tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran, hindarilah hal-hal ini. Perzinahan secara rohani, kalau masih ada di akhir zaman ini, orang yang percaya kepada dukun-dukun, orang yang percaya kepada peramal-peramal, orang yang percaya dengan apa yang menjadi ramalan-ramalan, orang masih percaya kepada apa yang menjadi prediksi-prediksi. Alkitab nggak ngajarin gitu loh. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari waktu ke waktu, bahkan di dalam kehidupan di mana kita ada. Artinya apa? Kita nggak perlu tahu lah apa yang akan terjadi di tahun 2022, 2021 aja baru kita mulai, ya kan? Baru bulan kedua, kita udah mikirnya jauh ke depan. Nanti gimana ya dengan yang namanya pandemi COVID ini? Nanti gimana? Itulah yang namanya strategi setan. Dia mencoba mengobok-obok pikiran kita dalam kekalutan, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Sehingga kita tidak menjadi fokus dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan sebagai anak-anak terang. Timbulnya apa? Dari kekhawatiran, ketakutan, mencoba mencari solusi yang bukan dari Tuhan. Yaitu melalui paranormal, yaitu melalui dukun, melalui kekuatan-kekuatan gaib yang ada. Nah, ini yang menjadi bentuk agama pagan, di mana dalam kesempatan kemudian akan tampil nih roh-roh penyesat tersebut, di mana mereka akan mengajarkan yang namanya hipnotis. Coba lihat sekarang, hipnotis diajarkan dengan begitu tidak ada rasa takut orang, iya kan? Untuk apa? Untuk kesehatan lah, untuk apa? Ini tipu daya setan. Hati-hati Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Bagaimana akhirnya tanpa kita sadari, kita masuk dalam percabulan rohani yang saya jelaskan tadi. Percabulan itu artinya melakukan hubungan seksual dengan pelacur. Nah, itu yang dikatakan sebagai nabi-nabi palsu. Dikatakan sebagai apa? Pelacur-pelacur rohani. Pelacur-pelacur rohani itu seperti itu. Mereka mengumbar hawa nafsu. Mereka mengumbar apa yang menjadi kemampuan. Dengan kata lain, mereka menjadi show off. Apakah tidak bisa Allah menyatakan kuasa sedemikian rupa? Bisa, tetapi dalam kekristenan tidak diajarkan yang namanya show off. Tidak diajarkan yang namanya pamer diri dengan apa yang menjadi kemampuan. Tidak.
Itu sebabnya saya katakan buat Bapak Ibu Saudara, kembalilah ke Alkitab. Kalaupun engkau akan melihat hal-hal sebagai atraksi, di mana dikatakan sebagai hal yang mengandung kuasa, baik itu kuasa di mana orang dilepaskan dari setan, dilepaskan dari sakit, dilepaskan semua. Saya mau katakan kita kembali ke Alkitab. Mari kita melihatnya dan menjaganya. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup dan mampu untuk melakukan mujizatnya. Tetapi yang saya mau katakan, setan pun mencoba untuk menipu. Setan pun juga mencoba untuk melakukan hal-hal yang Alkitab katakan dalam Matius pasal 24. Dan pasal-pasal selanjutnya dikatakan bahwa akan apa? Akan ada Mesias-Mesias palsu. Akan ada hal-hal yang akan menjadi sesuatu yang spektakuler. Dan di dalamnya, orang akan terjebak. Mari tidak gampang untuk hidup benar di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Kemajuan teknologi, bahkan pengetahuan-pengetahuan yang ada, ini yang kadang-kala menjebak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya dari hati saya yang dalam, saya mau setiap Bapak Ibu Saudara, kembalilah ke Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan, itu sebabnya saya tidak mau tahu. Setiap bangun pagi saya harus menyampaikan firman Tuhan dalam program Ajaib Sabdanya. Kenapa saya katakan Ajaib Sabdanya? Karena firman Allah ini ajaib. Dia yang akan menuntun, dia yang akan menguatkan, dia yang akan menyembuhkan, dia akan menolong dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, cintailah Alkitab. Haleluya. Ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita di hari-hari terakhir ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang akhirnya menjadi orang yang bodoh. Hosea 4 ayat 6 katakan umatku binasa karena tolol. Dalam bahasa aslinya, ya, kenapa? Tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Tidak mau memacu dirinya. Bagaimana berupaya menyadari bahwa dia adalah anak-anak terang. Yang hidupnya harusnya dia tidak dikuasai oleh kegelapan, tetapi oleh terang. Terang itu hanya ada di dalam firman Allah. Karena firman Allah adalah terang itu sendiri. Jadi kalau kita tidak memiliki apa yang menjadi kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita, walaupun status kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita tidak ada terang. Kenapa? Karena hal ini dikuasai dengan percabulan, rupa-rupa kecemaran. Lalu dikatakan apa? Keserakahan. Bahkan dikatakan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayo. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ayo. Jangan sampai akhirnya kita lupa akan firman Allah. Saya mau katakan, boleh-boleh saja kita memberikan apresiasi kepada hamba Tuhan. Boleh-boleh saja kita memberikan rasa takjub kita kepada hamba Tuhan. Tetapi jangan sampai kita mengkultus individukan seseorang. Kita harus meninggikan firman Allah. Dan kita harus bersyukur dengan pemakaian Tuhan kepada setiap hamba Tuhan yang ada. Tetapi saya mau katakan kembali di sini, ukurannya adalah firman Allah. Sampai sejauh mana kita berdiri pada kebenaran firman Allah. Buat saya dalam kehidupan di mana Tuhan boleh panggil ke depan saya, tidak penting buat saya apa yang menjadi ungkapan, sanjungan dan sebagainya dari manusia. Kenapa? Buat saya akhirnya, satu kali saya sudah pernah sampaikan. Di dalam kesempatan satu kali saya melayani sebagai seorang konselor, ya. Pada waktu itu ketika ada seorang ibu yang saya tekankan tidak bisa secara konseling biblikal, saya katakan ibu ini belum bercerai, tetapi dia mau bercerai. Saya bilang tidak bisa, Bu. Secara mutlak Alkitab berkata tidak boleh bercerai, tidak ada perceraian pada awalnya. Karena Allah menyatukan itu sebagaimana Allah melihat baik adanya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu disatukanlah, itu baik adanya. Tetapi ketika ada dorongan-dorongan di mana pada masa di mana Musa memimpin, ada orang-orang yang karena hal-hal yang Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mereka itu memang sudah dikuasai. Makanya itu yang saya bilang, ikuti setiap hari Rabu, ya, bagaimana dasarnya mereka dikuasai oleh yang namanya dosa percabulan seksual. Kenapa? Karena ada pernikahan dari malaikat penjaga ini dengan yang namanya, saya katakan itu anak-anak Allah dengan anak-anak manusia, ya. Benei ha Elohim yang menikahi ataupun juga yang melakukan hubungan dengan Benot ha Adam. Nah ini yang pastinya hal ini yang akan saya sampaikan sebagai kebenaran firman Allah. Dan itu tidak mudah, betul. Ada orang-orang yang tidak suka ketika disinggung tentang dosanya. Ada orang-orang yang tidak suka khususnya tentang apa? Tentang dosa perzinahan, dosa percabulannya, baik secara langsung, secara fisik maupun secara rohani.
Nah, Alkitab mencatat bagaimana kecemaran itu terjadi. Saya katakan waktu saya menelpon, orang itu menelpon minta solusi dengan apa menjadi rumah tangganya. Saya bilang tidak ada perceraian. Bapak, kok Bapak saklek amat sih? Saya bilang, kalaupun semua orang membenci saya karena saya berdiri pada firman Allah, saya nggak pusing. Saya tidak pusing, saya bilang. Yang penting Allah tidak membenci saya. Itu yang saya takut. Ketika Allah membenci saya, ketika saya tidak menyampaikan kebenaran, saya takut di mana pada akhirnya Allah menolak saya dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyalah kau yang membuat kejahatan. Saya bilang, untuk apa karunia? Karena Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Kalau pada akhirnya saya menjadi lupa diri, bahwa bukan karunia itu yang lebih dicondongkan dalam kehidupan saya, tetapi bagaimana karakter dalam hidup saya, bagaimana saya menjadi suami yang baik, bagaimana saya menjadi orang tua yang baik, itu yang penting. Kalau ukurannya karunia, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang tidak dikaruniai Tuhan secara khusus? Kalau itu ukurannya untuk saya masuk surga ya, Bapak Ibu Saudara, saya bisa melayani dalam pelayanan pelepasan. Lalu kalau itu menjadi ukurannya, oh Tuhan mempercayakan karunia ilahi dalam kehidupan saya, sehingga melalui karunia itu maka saya boleh diselamatkan dan saya boleh dibawa ke surga. No! Alkitab berkata dalam Matius 7 ayat 21-23 jelas mengatakan demikian. Saya tunjukkan ayat firman Tuhannya supaya apa? Supaya kita jangan terjebak di akhir zaman ini dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan dibangun di dalam agama pagan itu. Ya. Nah, coba kita lihat sebentar supaya kita memegang ukuran firman Allah. Dalam Matius pasal yang ke-7 jelas dikatakan di situ, ya, pada ayat yang ke-21 dikatakan apa? Bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Perhatikan di sini, kalau Bapak Ibu Saudara melihat ayat firman Tuhan ini, di mana dikatakan apa? Demi namamu, demi namamu, demi namamu. Artinya tidak ada bagian kita. Saya mengusir setan demi nama Yesus. Itu adalah karena nama Yesus, itu karena kuasa Yesus. Pertanyaannya, mana bagian saya? Bagian saya adalah karakter. Bagaimana saya dipercaya Tuhan untuk memiliki istri, untuk memiliki 3 anak? Bagaimana sikap saya sebagai suami yang baik? Bagaimana saya menjadi ayah yang baik? Itu yang penting. Artinya apa? Sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara punya suami, Bapak Ibu Saudara punya istri, Bapak Ibu Saudara punya anak-anak. Uruslah dengan baik. Karena itu yang akan menjadi ukurannya. Karena ayat 23 mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Ini yang penting. Buat saya betul pelayanan untuk mengasihi Tuhan itu adalah yang utama. Tetapi bukan lalu menjadi apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan saya, yaitu karunia yang saya boleh alami dalam kehidupan saya. Yang menjadi prioritas adalah keluarga. Bagaimana dalam keluarga ini yang tentunya tidak semudah membalikan tangan. Jadi maksud saya begini loh, Bapak Ibu Saudara, jangan lelah dengan rumah tanggamu, jangan kalah dengan keluargamu. Kenapa? Di akhir zaman setan mencoba untuk menghancurkan keluarga rumah tangga. Dengan apa? Dengan percabulan rohani. Dengan apa? Dengan kecemaran rohani. Coba kita lihat hari-hari ini, bagaimana begitu gencar-gencarnya hal-hal yang berbau pornografi, hal-hal yang berbau seksualitas, ya kan? Itu yang terjadi. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yuk kembalilah kepada sejatinya saudara. Apa sih sejatinya? Engkau anak-anak terang. Ayolah menjadi penurut-penurut Allah. Ayolah menjadi anak-anak yang dikasihi. Supaya kita memiliki apa yang menjadi kemampuan dalam kehidupan kita ini secara penuh menyadari bahwa hidup ini hanya anugerah. Nah, makanya dikatakan selanjutnya dikatakan apa? Ayat yang keempat dalam Efesus pasal yang kelima. Haleluya. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, bohong, yang sembrono tuh, ya kan? Yang asal aja ngomong, asal aja nyablak. Ini bahaya, dikatakan apa? Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Maksudnya ada orang yang begini begitu, ya kita bersyukur aja, ya kan? Supaya apa? Supaya orang itu boleh diselamatkan. Kalaupun kita boleh difitnah, dikatakan tidak baik, kita bersyukur aja supaya orang itu pun juga dijamah Tuhan. Itu yang penting. Haleluya. Hal ini adalah untuk mengingatkan dalam kehidupan kita bagaimana posisi kita sebagai anak-anak terang. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah. Artinya,
Penyembah berhala, perhatikan ini ya. Tadi saya katakan ya, penyembahan berhala di sini artinya apa? Bahwa persundalan di dalam kerohanian itu digambarkan seperti persundalan secara fisik, orang yang melakukan hubungan seksual dengan pelacur. Nah, waktu kita bicara tentang kepercayaan kita kepada hal-hal sebagai penyembahan berhala, maka kita masuk dalam kategori percabulan secara rohani, yang digambarkan menikahi atau melakukan hubungan seks dengan pelacur. Ini kan namanya menyakiti. Menyakiti siapa? Menyakiti keluarga, menyakiti pasangan hidup, menyakiti anak-anak, menyakiti Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Makanya tidak heran ada orang-orang yang mencoba membangun frame itu untuk apa? Untuk mengatakan bahwa 2001 akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Kita tidak sadar kita menerima itu. Itu yang saya katakan sebagai percabulan secara rohani. Makanya dikatakan apa di sini? Orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang akan mendapat bagian dalam kerjaan Kristus dan Allah. Enggak ada, tidak ada. Hati-hati Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Nah, karena itu dikatakan ayat yang ke-6 dalam Efesus pasal yang ke-5, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Itu yang saya mau katakan sekali lagi. Boleh-boleh saja kita boleh tertarik dengan pribadi seseorang. Boleh-boleh saja kita bangga dengan apa yang menjadi pelayanan hamba Tuhan. Tetapi kembali kepada Alkitab. Kembali kepada Alkitab sebagai perkataan Allah. Kenapa? Kata-kata orang bisa saja menjadi kata-kata yang hampa, yang di dalamnya hanya untuk memuji, yang di dalamnya hanya untuk membuat seseorang itu tersanjung. Tetapi tidak dengan firman Allah. Firman Allah berkata bahwa kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Artinya apa yang firman Allah katakan, mari kita menerimanya. Jangan kalau kita disinggung, kalau kita diingatkan, lalu kita tersinggung, kita pindah gereja, lalu kita coba cari pelayanan di tempat yang lain. Hei, mau sampai kapan engkau ada dalam keadaan seperti itu? Ini akhir zaman, bukan main-main dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari sadarilah, ayo, dimanapun ketika kita boleh berjemaat, dimanapun kita boleh melayani, ketika firman Allah yang disampaikan, puji Tuhan, haleluya. Ini yang harus kita pegang dalam prinsip hidup kita. Ini bukan lagi saatnya untuk kita boleh ada dalam situasi di mana kita senang dengan apa yang menjadi kata-kata yang mengatakan, ayo kita harus menjadi orang yang baik, ayo kita harus menjadi orang yang diberkati. Saya mau katakan saya tidak menolak dengan hal itu dalam berkat Tuhan. Tetapi jangan salah, seperti yang saya katakan, di dalam kesempatan di mana Kristus naik ke surga, artinya apa? Ada berkat Tuhan yang luar biasa, tetapi juga ia mengalami salib kok. Gitu loh. Sama hal yang sama Tuhan juga mengajarkan kepada kita. Ada satu sisi di mana kita diberkati, tetapi ada satu sisi lain kita harus berjuang dengan salib kita. Nah, itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan apa? Jangan kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi jangan mau kalau kita hidup dalam kekristenan sebagai anak-anak terang, yang selalu sukanya dipuji, yang selalu sukanya disenangkan oleh orang, ya. Enggak. Jangan mau menjadi orang-orang yang ada di sekelilingnya di mana selalu yes man. Kita mulai membangun dalam diri kita bahwa saya harus menyatakan kebenaran. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Kalau memang ya katakan ya, kalau memang tidak katakan tidak. Jangan karena ada kepentingan, jangan karena ingin sesuatu dari orang tersebut, lalu kita mulai memutarbalikkan fakta. Haleluya. Ayo, ini akhir zaman. Jangan main-main dengan kehidupan kita. Nah, selanjutnya dikatakan apa? Ayat yang ke-7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Alkitab yang udah jelas ngomong kok. Gak boleh berkawan dengan orang-orang yang demikian. Apakah kita membenci orangnya? Bukan. Tetapi di sini kita diajarkan bagaimana kita menjaga diri kita sebagai anak-anak terang. Ada orang-orang munafik. Saya akan bahas nanti dalam kesempatan episode sebelumnya. Bicara tentang bagaimana, sesudah ini saya katakan ya, bagaimana nanti orang-orang munafik, apa ciri-cirinya. Nah, ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti bagaimana kehidupan di akhir zaman ini. Ayo Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Dikatakan sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kehidupannya dalam dosa, percabulan, perzinahan, baik itu secara fisik maupun secara rohani. Bahkan juga dikatakan mereka selalu melakukan hal-hal yang keserakahan. Jauhi mereka itu. Engkau tidak akan pernah bisa menang ketika engkau merasa bahwa engkau mampu. Tetapi waktu engkau hidup di dalam sumber terang itu sendiri, itu Kristus, itu firman Allah, engkau akan dimampukan Allah. Betul.
Alkitab berkata bahwa ada banyak orang akhirnya tertipu dengan apa yang dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya. Oleh apa? Oleh disesatkan oleh kata-kata yang hampa. Banyak kata-kata hampa yang selalu disampaikan kepada anak-anak Tuhan. Dalam dosanya tetap dia bilang, udah tenang aja, tenang aja. Hei, saya mau katakan, ayo bertobat. Dalam pertobatan maka kau akan melihat berkat Tuhan. Makanya kan tidak heran ada banyak orang kira kecewa dengan kekristenan. Kenapa? Karena ada banyak kata-kata hampa yang disampaikan. Nggak apa-apa kali orang namanya ini juga ya, kita kan ngerti. Betul, saya mau katakan, tapi kan ada tahapan-tahapannya. Sebagaimana seorang anak baru lahir, kita tidak bisa kasih dia nasi, tetapi dia juga ada berproses. Nah, tapi kalau dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, lu nggak berubah-berubah, aduh, memang gablak gitu loh. Memang kepala batu. Nah, orang-orang yang begini itu yang saya maksud. Sebab itu jauhilah mereka tuh, jangan berkawan dengan mereka. Kenapa? Karena Alkitab yang berkata di bagian lain dalam 1 Korintus pasal yang ke-16, apa dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi kita doakan betul, tapi kita nggak perlu untuk ada di dalam persekutuan yang ada. Sebagaimana Mazmur katakan, kumpulan pencemooh. Sudahlah, belajarlah dewasa sebagai anak-anak terang. Tunjukkan jati dirimu sebagai anak terang. Jangan kau berkompromi. Haleluya. Selanjutnya dalam ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayo dong. Jangan lagi dosa-dosa masa lalu. Jangan lagi kelakuan-kelakuan kegelapan masa lalu. Masih kita lakukan. Korupsi lah. Lalu melakukan hal-hal jahat lainnya lah. Menipu lah. Lalu juga melakukan hal-hal apa yang menjadi dosa-dosa lain. Percabulan, perjinahan, minum mabuk dan sebagainya. Saya mau katakan ini saatnya maju. Agak keras pagi hari ini, betul. Saya mau katakan bahwa ini adalah hal yang penting untuk saya sampaikan. Kenapa? Karena ini bukan lagi saatnya main-main. Ayo, dalam kesempatan setiap pagi saya mau mendorong setiap Bapak Ibu Saudara untuk mengerti bahwa engkau adalah anak-anak terang. Jangan kau mau dibohongin. Sama seperti apa yang saya alami dalam peristiwa di mana saya mengalami sakit COVID-19 yang ada. Saya katakan enggak. Saya ambil minyak urapan, saya tumpang tangan, saya olesin dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana murid-murid dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-13, mengusir setan. Dan orang sakit disembuhkan. Saya lakukan hal yang sama dalam nama Yesus. Saya bilang tidak. Saya tidak sakit karena di atas kayu salib Tuhan sudah menyelesaikan apa yang menjadi sakit penyakit saya. Saya sembuh, saya sehat, saya sembuh, saya sehat. Saya katakan begitu berulang-ulang. Dan itu yang terjadi. Tapi kalau kita berkata bahwa ya saya bagaimana ya, saya berdosa, itu maunya setan. Engkau diintimidasi dengan dosamu, engkau diintimidasi dengan kesalahanmu. Makanya bertobat. Bukan lalu menyimpannya dalam-dalam dan berkata bahwa Tuhan, tolong sembuhin saya. Bertobat dulu nak, bertobat dulu. Supaya sadar apa yang menjadi kesalahanmu. Maka ketika engkau mulai bertobat, artinya engkau sudah mulai membuka apa yang menjadi terang itu dalam kehidupanmu. Dan ketika engkau ada dalam terang, engkau akan tahu mana hal-hal yang perlu yang harus kamu kerjakan, mana hal-hal yang harus kamu lakukan, dan mana hal-hal yang harus kamu hindari. Kenapa? Terang kok, kita lihat kok. Haleluya. Ini hal yang penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Makanya di dalam ayat selanjutnya dikatakan apa? Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan kebenaran. Itu jelas gitu loh. Kenapa dikatakan terang berbuahkan kebaikan, terang berbuahkan keadilan, Tuhan berbuahkan kebenaran. Itu yang saya mau katakan. Kalau kita ada dalam terang, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di sini, itu ada berapa lampu yang menerangi saya. Tetapi itu yang saya mau katakan. Dalam terang yang ada, saya bisa tahu tempat-tempat yang ada. Saya bisa terhindar dari tertabrak. Kenapa? Karena terang. Artinya apa? Orang tuh kalau dia terang, dia tahu bagaimana dia berbuat baik. Kalau dia hidup dalam terang, dia tahu bagaimana dia berjalan dalam terang itu sendiri. Yaitu apa? Tahu jalan yang mana. Nggak perlu harus melompat, nggak perlu harus menabrak. Orang kalau dalam kegelapan, dia tabrak semuanya tuh, ya kan? Ya korupsi lah, ya apalah yang bukan haknya diambil, yang bukan bagiannya diambil. Ini yang saya mau bilang. Orang yang seperti ini hidup dalam kegelapan, walaupun dia adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Alkitab sendiri berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih kok. Yang selanjutnya dikatakan apa? Ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang penting. Uji dalam diri kita. Saya lakukan ini berkenan gak sama Tuhan ya? Saya ngomongin ini berkenan gak sama Tuhan ya? Saya memikirkan hal ini, saya berkenan gak kepada Tuhan ya? Jangan sampai akhirnya kita bicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi pikiran kita jahat, pikiran kita licik, dendam kita masih penuh dengan segala kesumatnya. Saya mau katakan itu bukan anak terang. Kenapa? Itu akan terlihat dari buahnya. Orang yang hidup dalam terang akan hidup dalam kebaikan. Orang yang hidup dalam terang akan hidup dalam keadilan. Orang yang hidup dalam terang akan hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Yohanes 17:17 mengatakan firman Allah adalah kebenaran.
Dia akan cinta akan firman Allah. Dia akan suka dengan firman Allah. Dia akan berjalan dalam firman Allah. Itu namanya anak terang. Haleluya. Semangat nih saya pagi hari ini, ya kan? Supaya Bapak Ibu Saudara juga semangat setiap hari, ya kan? Jangan takut. Tiap hari lihat orang meninggal, ya kan? Lalu akhirnya jadi cengeng, jadi takut nanti mati gimana? Obat apa yang bisa menolong? Hanya Kristus yang bisa menolongmu. Lalu berarti kita tidak boleh makan obat, tetapi jangan sampai itu meruntuhkan imanmu. Imanmu harus di atas dari obat-obatan yang ada. Dengan demikian maka kau akan mengalami satu mujizat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya dikatakan apa? Janganlah turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jelas kok ayat ini bilang. Jangan sampai kita akhirnya apa? Turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Artinya apa? Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang sedemikian hebat. Juga kita ambil tuh bagian itu buat hidup kita. Itu bukan bagian kita, dengar. Itu bukan bagian kita. Karena 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan. Artinya apa? Itu bukan bagian anak terang. Haleluya. Ya, jadi jelas di situ. Karena apa? Kegelapan nggak berbuah apa-apa. Lihat aja. Orang yang mungkin pada saat ini merasa bahwa dia bisa, dia mampu dengan segala sesuatunya, waktunya akan menguji segala sesuatunya. Itu yang dikatakan kepada Rasul Paulus. Ada yang dibangun di atas jerami, ada yang dibangun di atas kayu dan sebagainya, tetapi ada juga yang dibangun di atas emas mulia. Gampang nggak? Nggak gampang. Tapi itu yang saya mau katakan. Seharusnya sikap hidup kita sedemikian menjadi anak-anak terang. Selanjutnya, sebab menyebutkan saja pun ya, apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ya, jadi hal-hal yang dilakukan, tahu nggak sih ini? Itu udah memalukan. Ya kan, karena kan jadi omongan, jadi gunjingan kepada setiap orang yang ada. Saya mau katakan inilah hal-hal yang harus kita hindari. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi jangan kaget, jangan takut Bapak Ibu Saudara. Dalam kesempatan di mana kita hidup dalam terang ini, ya, artinya apa? Kita transparan. Di hadapan Tuhan, orang pun juga melihat buahnya. Apakah ada keadilan, apakah ada kebenaran, ya kan? Sehingga di dalamnya kita tahu bagaimana orang akan mengatakan bahwa sesungguhnya benarlah terang itu ada. Lalu juga jangan jumawa, jangan menjadi orang yang lupa diri. Ingat, terang itu bukan dari dalam diri kita. Sebagaimana yang saya gambarkan, bulan nggak punya sinar. Yang punya sinar itu matahari. Waktu matahari menyinari kehidupan, waktu matahari menyinari bulan, maka seolah-olah bulan itu tampak ada sinarnya. Yang orang berkata bulan purnama. Bulan nggak punya sinar. Sinarnya dari matahari. Sama hidup kita juga bukan apa-apa. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Kalau bukan karena Roh Kudus, kalau bukan karena Allah yang menyinari wajahnya kepada kita, dalam apa yang menjadi perilaku dalam kehidupan kita, menuruti firman Allah. Haleluya. Jadi jangan sok-sokan. Kalau kita berpikir bahwa saya bisa, saya mampu, lalu mulai berjalan meninggalkan terang sejati itu sendiri, habis hidupmu, binasa hidupmu. Ya, ini penting supaya kita jangan jadi lupa diri. Makanya saya katakan, saya tidak berdiri kepada apa yang menjadi karunia Allah. Yang Allah percayakan itu tanggung jawab yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dengan apa yang saya boleh pertanggungjawabkan, tetapi lebih daripada itu adalah keluarga rumah tangga saya. Bagaimana sikap saya, bagaimana karakter hidup saya, itu yang penting dalam kehidupan saya. Ya. Karena karunia bisa diambil Tuhan sejak kapan saja kalau Tuhan mau. Tetapi itu yang saya mau katakan. Kalau Tuhan mempercayakan hal itu, berarti ini adalah suatu tanggung jawab yang tidak gampang. Tetapi lebih daripada itu, jangan lupakan. Oleh karena karunia saya tidak bisa ketika saya melayani, lalu saya lupakan keluarga saya. Saya lupakan perhatian saya supaya apa? Supaya orang, ya. Nanti dalam penjelasan di dalam kesempatan episode selanjutnya saya akan jelaskan kenapa orang banyak jatuh ketika ia mulai melihat dalam sorotan manusia dalam apa yang menjadi karunianya. Kenapa? Karena dia burn, artinya dia habis terbakar, ya. Dia habis terbakar di dalam keadaan tersebut, sehingga dia tidak punya energi lagi sebagai suami, sebagai istri yang baik. Dan akhirnya apa? Timbullah pertengkaran, perpecahan, dan kebinasaan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjut lagi. Tetapi segala sesuatu yang sudah telanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Yang pertama yang saya mau jelaskan di sini, ya kan, mengejar waktu yang ada, ya kan, bahwa jelas di sini bahwa bangun. Saudara bangun, ayo bangunlah, ya, bangun dirimu, ayo bangun. Jangan kau terlena dengan keadaan yang ada. Jangan kau menjadi orang yang akhirnya lupa dengan apa yang saat ini Tuhan mau setiap kita kerjakan di dalamnya. Ya,
Ayo, jangan sampai kita menjadi orang yang tertidur. Orang tidur itu karena kelelahan, orang tidur itu bisa karena kelaparan, orang tidur itu karena sakit, ya. Tetapi itu yang saya mau katakan, secara rohani orang tidur itu karena apa? Karena udah capek secara rohani, ya. Kenapa? Karena dia tidak berpegang kepada apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Dia menerima kata-kata hampa. Nah, ini hati-hati, ya. Lalu juga orang tertidur itu oleh karena apa? Oleh karena sangat jarang atau tidak pernah merenungkan firman Allah. Itu yang saya katakan tadi. Orang kalau nggak punya firman Allah, hidupnya nggak semangat. Ya, makanya bangun, ayo bangun dirimu, bangun rohanimu, baca firman Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan hari-hari ini. Maka dengan demikian kau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, selanjutnya apa? Dikatakan dalam ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, untuk apa yang harus kita lakukan di dalam mengantisipasi keadaan akhir zaman ini? Yang pertama saya katakan bangun. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Kenapa? Hari-hari ini jahat. Jangan kau habiskan waktu hanya untuk menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jangan engkau menjadi orang yang habiskan waktu hanya untuk merancangkan rancangan-rancangan yang jahat buat orang lain. Jangan kau biarkan hatimu dengan kebusukan, dengan iri hati, dengan dengki, dengan hal-hal yang lainnya. Ketika engkau lakukan hal yang demikian, kau sudah menghabiskan waktumu yang tinggal sedikit. Jadi bagaimana cara kita untuk menghadapi keadaan di akhir zaman ini? Saya katakan bangun, ayo bangun. Bangunkan dirimu. Gak bisa engkau santai-santai hari-hari ini. Yang kedua, ingat waktu itu adalah terbatas. Pergunakan waktu yang ada. Hari-hari ini jahat, ya. Sehingga kita boleh melihat hal-hal apa yang harus kita lakukan di dalam kesempatan waktu yang ada, ya. Selanjutnya dikatakan apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya apa? Mengerti kehendak Tuhan. Ayo tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang sedang terjadi? Bagaimana caranya saya untuk melakukan hal-hal dalam kehidupan saya? Mengerti kehendak Tuhan. Cari tahu Tuhan maunya apa. Dalam usaha saya apa? Dalam rumah tangga saya apa? Dalam kesehatan saya apa? Dalam tujuan-tujuan hidup kita harus tahu. Ya, jangan sok-sokan berjalan sendiri. Dengan demikian kau akan kuat menghadapi segala tantangan di akhir zaman ini. Haleluya. Jadi ingat, bangun, ya. Lalu mulai belajar untuk apa? Untuk mempergunakan waktu yang ada secara baik. Dan apa? Akhirnya saudara harus mengerti kehendak Tuhan. Dan akhirnya apa yang harus kita lakukan? Dikatakan apa? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. R-nya di sini besar, berarti Roh Kudus. Minta kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan. Ya, kepenuhan Roh Kudus tidak hanya sebatas dengan glosolalia. Kepenuhan Roh Kudus tidak hanya sebatas dengan apa yang kita sebut sebagai berbahasa roh. Tetapi kepenuhan Roh Kudus adalah kepenuhan di mana seseorang mampu untuk mengampuni. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Yesus berkata di atas kayu salib, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus, orang yang penuh dengan Roh Kudus, Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 dikatakan di situ. Ketika dia dirajam, dilempari batu, dan dia berkata apa? Bapa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu ciri utama dalam kehidupan seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yaitu apa? Mampu mengampuni. Persoalan-persoalan yang dibangun oleh setan hari-hari ini adalah kepahitan, kebencian. Lu kecewanya sama siapa? Lu marahnya sama siapa? Lu sakit hatinya sama siapa? Lu bencinya sama siapa? Kan itu dibangun sama setan. Iya kan? Tetapi hari-hari ini kita tahu bahwa setan sedang coba untuk membangun yang namanya paganisme. Kepercayaan pagan ini yang dibangun untuk apa? Menjadikan sebagaimana kepercayaan pagan bahwa setiap manusia itu adalah dewa, setiap manusia itu adalah dewi. Artinya apa? Dia coba mensentralkan dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah manusia super, tanpa perlu yang namanya Mesias, tanpa perlu yang namanya Juru Selamat. Ini yang saya mau katakan, kesesatan di akhir zaman yang sedang dibangun. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingat, kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita kalau bukan karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi agama pagan itu yang sedang dibangun di akhir zaman ini, tetapi kita harus kuat, tetap menjadi anak-anak terang yang ada. Prinsipnya jelas bahwa bagaimana kita hidup di akhir zaman ini, yaitu dengan apa? Dengan kita bangun dari tidur, ya. Jangan santai-santai. Ini saatnya kita harus bangun, kita harus bangkit, ya. Jangan sampai kita kalah dengan keadaan yang ada. Jangan sampai engkau lemah dengan situasi yang ada. Lalu mulai belajar mempergunakan waktu yang ada, ya. Kita nggak pernah tahu waktunya cuma sedikit,
ya. Makanya kita harus menggunakan waktu dengan baik. Hari-hari ini jahat kata Alkitabnya. Lalu yang ketiga, belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya? Kenapa saya masih hidup? Apa yang harus saya lakukan dengan rumah tangga saya, dengan usaha saya, dengan dagang saya, dengan pelayanan saya, dengan pekerjaan, dengan segala aspek hidup yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Mengerti tujuan Allah dalam kehidupan kita. Dan akhirnya belajar hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Cirinya yang saya katakan tadi, bukan hanya sebatas berbahasa roh lalu kita berkata, saya berpenuh dengan Roh Kudus. No. Kepenuhan Roh Kudus itu dasarnya adalah mampu mengampuni, ya. Orang yang mampu mengampuni adalah orang yang disebut sebagai orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita sudah lihat contohnya Tuhan Yesus dan juga Stefanus yang ditulis jelas mereka penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Biarlah kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini dapat membawa setiap Bapak Ibu Saudara untuk semakin maju dan menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah anak-anak terang, ya. Jangan mau dibohongi dengan apapun yang menjadi situasi keadaanmu saat ini lalu berkata bahwa mana kamu anak terang kok nggak diberkati Tuhan, mana kamu anak terang tapi kok kamu keadaannya seperti susah seperti stop. Jangan takut. Kau bukan anak kegelapan, tapi saudara adalah anak-anak terang, ya. Anak-anak yang harus mengasihi Tuhan, yang tunduk kepada Allah dalam segala sesuatunya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam kesempatan pagi hari ini saya juga bersyukur buat hamba-hambanya, karena dalam kesempatan pagi hari ini juga ada beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang ada, ya. Hambanya Pak Elider, Abu Bolon. Shalom Pak. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Sehat selalu ya Pak. Lalu juga ada rekan saya juga, ya, Bapak Filipus Mintarsa, ya, sebagai hamba Tuhan. Shalom Pak. Puji Tuhan, ya. Saya bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini boleh bersama dengan hamba-hambanya yang ada. Nah, juga pada pagi hari ini saya menyapa buat Ibu Diana Natali, ya. Shalom Ibu. Puji Tuhan, ya. Besok akan melakukan operasi sesar. Doa saya menyertai Ibu, ya. Puji Tuhan. Selanjutnya juga ada Ibu, ya, Ineke Setiawan. Shalom Ibu. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Hambanya juga ada Pak Riko Panggabean, ya. Shalom, ya. Puji Tuhan, ya. Saya senang sekali lihat anak udah baik, ya, udah besar, ya, luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Juga ada Pak Adi. Shalom Pak Adi, ya. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Lalu juga ada Ibu Neni, ya. Shalom. Puji Tuhan, ya. Lalu juga ada Pak Nathan dan juga Pak Robert. Pak Robert, shalom Pak. Bagaimana? Sehat selalu ya Pak, ya. Puji Tuhan, ya. Dan juga yang lainnya ada Opa Niko juga, ya. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Dan juga ada Ibu Meti. Shalom, selamat pagi. Aduh, rasanya saya ingin menyapa semua dalam kesempatan setiap pagi yang ada, ya, seperti pagi hari ini. Namun saya hanya melihat dari apa yang menjadi tampilan di iPad saya, ya. Itu sebabnya saya menyapa dengan apa yang ada dan minta maaf kalau ada Bapak Ibu Saudara yang sudah tampil tetapi tidak dapat saya sebutkan namanya, ya. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, satu pesan saya, yuk bagikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini. Dengan kita membagikannya, maka kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Karena buat saya prinsipnya, saya tidak mau tahu siapa yang mendengarkan, siapa yang bersama dalam kebersamaan kita setiap pagi. Yang saya tahu firman Allah yang saya sampaikan, firman Allah yang saya katakan. Sehingga dengan demikian, maka firman Allah ini akan menerangi setiap hati yang ada. Saya nggak rela ketika ada kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa si jahat, ya, dalam pemahaman saya itu jelas saya melihat ada sesuatu yang menjadi gerakan besar di akhir zaman ini untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Melalui apa? Jelaslah melalui keberadaan daripada kepercayaan paganisme itu sendiri, ya. Itu yang dibangkitkan. Makanya itu yang saya katakan bahwa bagaimana akhirnya kita akan menang dengan apa yang menjadi tujuan daripada paganisme itu, yaitu apa? Hedonisme. Bapak Ibu Saudara bisa mengkonfirmasikan, ya, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Itu jelas tuh sebenarnya ada kepercayaan yang dibangun sehingga kenapa manusia mencintai dirinya sendiri, ya kan, menjadi hamba uang. Karena dalam agama paganisme itu, dalam kepercayaan paganisme itu sendiri ada, yaitu namanya hedonisme, ya. Bagaimana mereka harus mencapai, memiliki semua. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, walaupun kamu memiliki seluruh dunia ini, tapi kalau kamu binasa, untuk apa semuanya itu, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita sadari dalam kesempatan yang ada hari-hari ini. Inilah saatnya kita memiliki kepekaan roh bahwa ini bukan waktunya main-main. Anak-anak terang, bangkitlah. Yang saya katakan tadi, bangun, ayo bangun. Jangan sampai engkau melupakan dirimu sebagai anak terang. Dan yang kedua, belajar, ya, mempergunakan waktu yang ada. Ini bukannya main-main.
waktumu sempit ya untuk apa yang harus kau lakukan. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Beritakan tentang Tuhan. Yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Kau bangun pagi hari ini, kau diberi nafas hidup pagi hari ini, ada artinya, ada tujuannya. Makanya tanya sama Tuhan apa yang harus saya lakukan di dalamnya, ya kan? Lalu juga belajar penuh dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus ini bukan bicara tentang oh haleluya, siralabasaka lalu kepenuhan gitu. No. Bukan hanya sebatas itu adalah tanda orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, tetapi apa yang menjadi buah daripada kepenuhan Roh Kudus? Mampu mengampuni. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 32. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat kebersamaannya ya. Masih ada juga yang bisa saya sapa. Pak Anto, ya Pak Anto, shalom Pak, puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Feni ya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri apa yang menjadi kebersamaan kita dengan kita berdoa, puji Tuhan. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, saatnya kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam kehidupan kami yang ada, atau memulaikan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, ada Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami, ada Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami yang ada, sehingga kami tidak gentar, kami tidak takut menghadapi segala sesuatunya sepanjang kehidupan kami yang ada. Itu sebabnya kami juga berdoa Tuhan memberkati buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada dalam kesempatan hari ini, di mana Tuhan percayakan kami hidup, kami akan mengalami terobosan-terobosan, kami akan mengalami kekuatan iman yang luar biasa, bahkan kami akan mengalami hal-hal dahsyat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap kami semua yang ada. Berkati Bapak Ibu Saudara dalam dagang mereka, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, bahkan dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka semua yang ada. Tuhan mampukan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, buka jalan dalam kehidupan mereka yang ada ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami juga berdoa memberkati buat kesehatan mereka masing-masing. Kiranya dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini ada penjagaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Kalaupun hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka untuk mengalami hal seperti itu, sebagaimana Tuhan izinkan dalam kehidupan hamba, bangkitkan iman mereka, bangkitkan semangat hidup mereka, sehingga mereka melihat bahwa ada Tuhan kok yang menjaga, ada Tuhan kok penyembuh, ada Tuhan kok yang memberikan mujizat, yang melakukan hal-hal dahsyat dalam kehidupan setiap kami sebagai anak-anak terang yang ada. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan juga memberkati buat setiap mereka yang saat ini sedang ada dalam isolasi mandiri, bahkan juga dalam perawatan di rumah sakit, dalam keadaan di mana terpapar virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur darah Tuhan Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan sembuhlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus sembuh oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Segala intimidasi, intervensi iblis dalam bentuk ketakutan, dalam bentuk kecemasan, apapun tentang kematian dan sebagainya, aku putuskan dalam nama Yesus. Kau tidak punya kuasa kehidupan mereka yang terpapar virus corona yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat. Tuhan berkati setiap mereka yang ada. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga memberkati buat setiap para medis yang menangani apa yang menjadi keadaan pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga tolong setiap dokter, setiap perawat, setiap suster, brother yang ada dalam menangani setiap pasien yang ada, dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari terpapar virus corona. Dalam pelayanan mereka Tuhan kiranya berbelas kasih, memberkati kesehatan mereka, bahkan juga keluarga rumah tangga mereka yang ada dijauhkan daripada paparan virus corona yang ada. Kalaupun mereka ada yang terpapar, Tuhan pada hari-hari ini kuatkan imun mereka sehingga mereka mampu untuk melewati itu semua dengan baik. Berkati juga buat negeri dan bangsa kami Indonesia, ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, berkati buat para kepala daerah, berkati juga buat TNI dan Panglima, berkati juga buat Polri dan juga Kapolri. Kiranya hal-hal baik yang daripada Tuhan itu menyertai dalam keberadaan bangsa kami Indonesia. Berkati juga DPR dan semuanya Tuhan, kami menyerahkannya. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan juga memberkati untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap mereka yang mengalami bencana alam, baik itu karena erupsi, baik itu karena banjir maupun juga gempa bumi. Tuhan, kami juga berdoa biarlah kiranya Tuhan juga tolong hiburkan dan kuatkan hati mereka yang ada. Kalau ada keluarga-keluarga mereka yang akhirnya menjadi korban dari apa yang menjadi bencana alam ini, Tuhan hiburkan hati mereka yang ada. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa biarlah dihalaukan bencana alam atas bangsa kami Indonesia. Turunlah shalom Allah atas Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, segala campur tangan kuasa setan apapun, ramalan-ramalan berkaitan dengan bangsa kami Indonesia, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah Yesus. Tetapi berkat Tuhan saja yang turun atas bangsa kami Indonesia. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus,
Penyertaan paghiburan pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tua, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mencintai, dan bahkan melayaninya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sempurnakan doa kita. Sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaannya. Jangan lupa setiap pagi kita akan berada bersama-sama, dan juga jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk membagikan dan men-share apa yang menjadi kebersamaan kita di dalam kesempatan bersama setiap pagi hari ini. Ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Tuhan Yesus berkati, sukses, selamat berkarya. Haleluya.